Shalom saudara. Kita buka di Kisah Rasul 2 ayat 17. Kemarin saya baru KKR anak dan sejujurnya dahsyat banget. Saya lihat bagaimana anak-anak SD di Gedung AK dilawat Tuhan. Dan bagaimana Tuhan beracara. Dan sejujurnya saya bilang kemarin dan saya akan tetap bilang. Satu hal yang tidak akan pernah kita sesali. Dari paling muda, dari sekecil-kecilnya kita sudah mengalami cinta yang dari Tuhan. Dan itu adalah hal terindah yang tidak akan pernah disesali oleh setiap kita. Di Kisah Rasul 2 ayat 16 dikatakan seperti ini. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ayat 17, perantaraan dari Nabi yang dahsyat, nubuatan yang begitu dahsyat ribuan tahun akan terjadi pada hari-hari terakhir, atau dalam bahasanya disebut akan terjadi pada urgent days, pada hari yang begitu urgent, hari yang begitu urgent. Dan sejujurnya kita ada di hari-hari terakhir. Seperti yang Esther katakan, untuk saat-saat ini, untuk hari-hari ini, untuk urgent day hari ini, kita ada. Dan dikatakan seperti ini. Demikianlah Allah, firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan hari itu lawatan terbesar akan terjadi di tengah-tengah kita. Dan orang berkata, Bev, lawatan itu cuma mimpi. No, itu bukan hanya mimpi, karena firman Tuhan sudah berkata akan terjadi, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kami akan melihat, kita akan melihat di jalan demi jalan orang meneriakkan nama Yesus. Kita akan lihat dari gang demi gang, dari manapun. Dan dikatakan seperti ini. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara, kata bernubuat dalam terjemahannya itu berat kata divine atau yang ilahi. Atau kalau kita suka sebut surga menyentuh bumi. Tapi itu dimulai dari mana? Kapan surga menyentuh bumi? Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan atau vision yang ilahi. Surga menyentuh bumi itu selalu dimulai dari vision, dari penglihatan yang ditanam dari pendahulu demi pendahulu. Dan orang-orangmu yang tua, generasi paling atas, akan mendapat mimpi yang ilahi. Hanya bisa selalu Tuhan munculkan dan Tuhan mulai ketika ada vision dari pendahulu kita. Tapi vision hanya selalu bisa ada ketika ada mimpi yang Tuhan tanam di tengah-tengah kita. Dan itulah dahsyatnya Tuhan. Ketika ada saut-sautan dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Saudara, saya kemarin lihat Josu, keren banget pas mimpin KKR. Dari awal kebaktian, bahkan menurut saya dari sebelum mulai kebaktian, saya datang, kita udah di green room. Dari sebelum mulai kebaktian, itu Josu dudukin anak-anaknya, salah satunya Jadi. Dia dudukin, dia omongin terus. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling penting. Dia omongin terus, jadi kamu harus gini, jadi kamu harus gini, jadi gak boleh gini, jadi kamu harus gini, jadi harus gini. Sampai saya bilang, ini Jadi ngerti gak ya? Karena kalau saya diomong gitu, saya udah lupa semuanya. Tapi saudara, dia tanamin. Untuk apa sih? Untuk mempersiapkan generasi selanjutnya yang jauh lebih dahsyat Tuhan munculkan di tengah-tengah kita. Sampai saya bilang ke Joshua, George, satu kali nanti tolong tanemin Joakim sama Elion, Yoyoy. Dan kita akan melihat mereka memimpin KKR dengan sangat dahsyat. Dan Joshua bilang, siap Ev, nanti kita akan tanemin semua yang ilahi. Satu kali ada satu hamba Tuhan dahsyat dipakai Tuhan. Dan tiba-tiba saat dia mulai perjalanan imannya, perjalanan pelayanannya dan sebagainya, dia memulai sebagai anak youth, cinta Tuhan, cuman ngangkatin speaker dan sebagainya, kerjaan yang buat sebagian orang dipandang sebelah mata. Dan satu kali tiba-tiba di tengah kebaktian, tiba-tiba pendetanya, pastornya nunjuk dia dan bilang, mulai hari ini nanti kebaktian, Tuhan bilang aku akan lantik kamu menjadi youth pastor. Siapkan hatimu. Dan hari itu dia kaget. Dia bilang, aku kerjanya cuma angkat-angkat. Tiba-tiba aku dilantik harus jadi youth pastor. Tapi dia bilang, tapi aku mau Tuhan, tapi aku mau. Dan hari itu
benar pas kebaktian, dia diurapi, dilantik menjadi youth pastor. Dan pendeta bilang mulai hari ini dia adalah youth pastor kalian. Dia akan memimpin kegerakan anak-anak muda di gereja ini. Dan setelah dilantik youth pastor, dipanggil dia di green room setelah kebaktian selesai. Terus dia ditunjuk sama pendetanya yang ngelantik dia. Aku mau nanya, cuman mau nanya satu hal ke kamu. Dia kaget. Dia bilang, tanya apa Pak Pendeta? Terus dia, pastornya ini nanya, aku cuma mau nanya satu hal. Siapa orang yang akan menggantikan kamu kelak? Terus dia nanya, Pak Pendeta, aku ini baru dilantik tadi siang. Tiba-tiba aku udah ditanyain siapa yang akan menggantikan aku. Terus pendeta ini bilang, aku gak peduli itu anak umur 5 tahun. Aku gak peduli anak umur 50 tahun. Aku gak peduli itu anak umur berapapun. Tapi siapkan generasi yang akan meregenerasi jauh lebih dahsyat harus terjadi di tengah-tengah kita. Karena lawatan semua yang ilahi, semua karunia itu terlalu kecil. Kalau kita kubur dalam hidup kita, kita bawa sampai mati dan selesai. Tapi biarkan yang ilahi, biarkan semua karunia, semua urapan, semua talenta sekecil apapun akan sangat dahsyat ketika kita bisa meregenerasikan di tengah talenta kita sekecil apapun. Saya satu kali pergi pelayanan ke Korea bareng Ciapung, dan sejujurnya itu pelayanan yang dahsyat. Walaupun kita berdua gak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Korea lebih pusing lagi. Jadi setiap ada kebaktian saya dengar, saya berusaha mengerti tapi cukup sulit saudara. Tapi sejujurnya saya lihat waktu saya pemetaan, saya lihat ada salah satu pahlawan iman yang bernama Dr. Chong Gicho. Dia dahsyatnya, sangat dahsyat. Dia cuma dari orang Buddha. Dia bukan orang yang hebat. Dia kemana-mana naik sepeda dengan sangat miskin. Hari itu dia mimpin gereja dengan sangat miskin. Dan dia bilang ke Tuhan, Tuhan, aku ini gak punya talenta. Aku gak bisa khotbah, aku gak bisa bisnis, aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa mimpin apapun. Bahkan aku mimpin pun gak ngerti. Aku dari orang miskin, aku bodoh. Aku sekolah gak lulus, aku bukan orang hebat. Terus Tuhan bilang, nak, engkau punya satu talenta. Dan dia tanya, apa itu Tuhan? Engkau masih punya lutut dan hati yang mau berdoa. Dan hari itu dia bilang, yes Tuhan. Mungkin aku gak punya talenta yang lain, tapi aku cuma punya satu talenta, doa. Hari itu anaknya lagi malas berdoa. Yong Gicho bilang ke anaknya, nah, kamu tahu papa gak punya semua talenta, tapi hari ini Tuhan buat gereja segede ini dan semua yang dahsyat. Itu karena apa? Itu karena doa. Jangan pernah malas berdoa. Dan talenta yang begitu kecil yang kita punya, kita semua punya lutut, kita semua punya kaki. Yang lain punya talenta lebih banyak, dia gak punya talenta yang banyak. Dan hari itu dia bertekad ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau hari ini aku pelayanan 6 jam, aku akan berdoa lebih dari 6 jam. Tuhan, kalau hari ini aku pelayanan 10 jam, aku akan berdoa lebih dari 10 jam. Pokoknya aku harus berdoa lebih daripada jam pelayananku. Dan itu yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Dia gak punya talenta banyak, dia cuma punya satu adalah doa. Dan saudara, satu kali roh doa itu meledak, cawan doa itu luber. Dan hari itu lawatan terjadi di Korea. Bukan karena musik yang hebat, bukan karena pengkhotbah yang bagus, bukan karena mujizat yang wow. Lawatan terjadi hari itu. Sejarah mencatat ketika ada dari puluhan orang, ratusan orang, mendadak jadi ribuan orang, menjadi puluhan ribu orang. Dan mereka katakan di koran itu seperti demo rohani. Kenapa? Mendadak ribuan orang datang ke gedung pemerintahan, ke tempat-tempat pemerintahan. Dan dia cuma angkat tangan, dan dia cuma berdoa, bahasa roh, berdoa. Dan satu kali lawatan meledak. Dan saya lihat di tengah KKR-nya, di tengah stadion yang gede, setiap kali dia khotbah yang biasa aja mungkin buat beberapa orang bosenin, apa yang dia lakukan? Di akhir dia akan teriak, Bapak. Dan hari itu semua stadion akan berdoa begitu dahsyat. Semua bahasa roh ada apa. Dan sejujurnya dia cuma punya satu talenta. Apa itu? Doa. Tapi talenta itu dia pegang dengan dahsyat. Hari ini Tuhan berikan ke tengah-tengah kita sangat banyak talenta. Tapi bolehkah talenta itu kita yang Tuhan percaya kita kembangkan begitu dahsyat? Dikatakan seperti ini sekali lagi, aku akan menunjukkan rohku kata semua manusia. Lawatan yang begitu dahsyat dengan semua warna yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Maka anakmu laki-laki akan bernubuat divine, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan vision, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, mereka bukan orang menurut saya
siapapun lah, Rehat Bongke, Yonggi Cho, Pak Petrus Agung, Bu Hiin, Pak Yusak, Elia, mereka cuma manusia biasa. Tapi apa yang membuat mereka spesial? Mereka orang-orang yang berdiri dalam mimpi Tuhan sepanjang hidupnya. Mereka bukan orang yang hebat. Mereka bukan orang yang punya skill yang dahsyat, tapi sepanjang hidupnya mereka pegang mimpi Tuhan dalam hidupnya. Dan mimpi yang sama itu yang mau Tuhan turunkan dari generasi ke generasi. Waktu kita berkata lawatan, sejujurnya lawatan itu tidak pernah mimpi kita, tapi mimpi Tuhan yang Tuhan tanamkan dari generasi ke generasi. Dan dahsyatnya waktu mimpi itu berubah menjadi vision atau penglihatan. Saudara, itu yang setan berusaha tanamkan. Saya suka nemenin Joakim nonton YouTube. Dan sejujurnya karena setiap kali ngejagain Joakim, paling simpel itu kalau ngejagain anak, tampilin YouTube, kita duduk main HP, anaknya juga senang nonton YouTube. Dan itu yang saya lakuin. Waktu saya nonton YouTube, saya pasang video Cocomelon dan sebagainya. Satu titik saya merasa ada bagusnya karena bahasa Inggris saya pun mulai meningkat. Karena saya suka nemenin Joakim nonton YouTube. Tapi waktu saya nontonin YouTube Cocomelon dan sebagainya, di sini dan sebagainya, saya kaget. Mereka berusaha tanemin anak laki-laki tiba-tiba pakai rok. Tiba-tiba papa sama papa pegangan tangan ciuman. Mama sama mama pegangan tangan. Apa yang mereka berusaha tanemin? Vision atau penglihatan. Ketika mimpi yang dari Tuhan itu mulai berubah menjadi vision dan kita melihat dengan mata iman, maka tinggal hitungan waktu yang divine Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Ketika janji Tuhan kita pegang dari mimpi Tuhan, hati Tuhan kita pegang dan kita bawa itu ke dalam mata iman atau zona iman, maka itu dalam hitungan waktu berubah menjadi divine. Tapi itu harus ada saut-sautan dari generasi kepada generasi, dari generasi kepada generasi. Saya mau sampaikan satu cerita tentang bagaimana dari generasi ke generasi. Kalau kita buka di 1 Raja-Raja 7 ayat 13. Dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. 1 Raja-Raja 7 ayat 13 dikatakan seperti ini. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Cerita yang dahsyat ketika dari generasi demi generasi hati Tuhan bisa disampaikan bersaut-sautan. Daud bukan orang yang hebat, penuh dengan kelemahan, tapi yang paling dahsyat dia tahu hati Tuhan. Dan dia tahu Tuhan berkata, "Nak, aku mau ada bait suci Tuhan yang begitu dahsyat." Dan Daud berkata, "Tuhan, kalau engkau mau, apapun aku akan lakukan." Tapi Tuhan berkata, "Daud, aku gak mau kamu yang buat karena tanganmu penuh darah." Tapi sekalipun itu Daud tidak pernah menutup mimpi Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Daud berkata, "Oke Tuhan, aku mau mempersiapkan untuk generasi di bawahnya." Saudara, yang paling dahsyat apa sih? Ketika generasi di atas bisa mempersiapkan untuk generasi yang di bawahnya. Ketika saya bisa mempersiapkan buat Joakim. Dan dikatakan seperti ini. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Ayat 14, dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali. Sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Hebatnya Hiram, dia tahu artinya mewarisi skill dari papahnya. Tapi dia tahu artinya mewarisi hati yang mencintai Tuhan dari mamanya. Dia bukan orang yang terkenal, tapi dia orang yang tahu artinya melakukan buat Tuhan. Dia orang yang artinya tahu melakukan dari regenerasi demi regenerasi, regenerasi demi regenerasi. Dan dikatakan seperti ini. Ia membentuk 2 tiang tembaga. Tiang yang satu 18 hasta yang dapat dililit oleh tali, 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dan hari itu saudara, 7,5 tahun bangunan itu dibangun begitu dahsyat. 120.000 tukang master builder yang sedang membangun itu. Tapi apa yang terjadi?
Dikatakan seperti ini. Saya lompat aja. Kita lompat langsung 1 Raja-Raja 7 ayat 21. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Ada pilar yang begitu Tuhan perhatikan. Ada pilar yang bahkan sampai firman Tuhan diberikan nama di tiang itu. Dan ayat 22, dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Boleh tampilin gambarnya. Dikatakan saudara lihat tiang itu, tiang yang dahsyat, tiang yang bagus, tiangnya tingginya tinggi yang begitu dahsyat. Tapi saudara, dikatakan seperti ini, dan di atas tiang the pillar, at top of the pillar was lily, bunga bakung. Dan dikatakan seperti ini, so was the work of the pillar finish. Kapan bait Allah, kapan bangunan itu dinyatakan finish? Ketika pilar-pilar itu kokoh, dibangun dan ditancapkan dengan sangat dahsyat. Tapi ada satu hal lagi yang begitu indah yang Tuhan mau sampaikan saudara. Dikatakan seperti ini, dia bangun selama 7,5 tahun. Dia ukir itu dengan cinta, dia ukir itu dengan passion, dia ukir itu dengan gelora. And upon the top of the pillar was lily walk, was bunga bakung yang begitu indah di atas pilar itu. Saudara, hari itu belum ada drone, belum ada helikopter, belum ada sebagainya. Dan setiap kali orang datang, orang akan melihat pilar yang begitu besar. Tapi orang-orang gak bisa melihat bunga bakung atau bunga lili di atasnya. Mereka gak bisa lihat. Kenapa? Karena terlalu tinggi. Saya di rumah, barang-barang kotor saya, dus-dus dan sebagainya, saya taruh di gudang di tempat atas yang orang gak lihat. Kenapa? Karena orang juga gak bisa lihat. Saya taruh di atas, selesai. Biar di luar dilihat begitu bagus. Dan itu juga yang terjadi atas setiap kita. Tapi ini yang berbeda dari seorang master builder yang bernama Hiram. Apa yang dikatakan? Waktu dia bangun itu bertahun-tahun dengan segala passionnya, dia belum pernah, dia gak akan selesaikan sampai dia ukir bunga bakung yang begitu indah di atas pilar. Kenapa dia harus ukir begitu indah? Salomo gak akan pernah nuntut karena gak ada yang bisa lihat. Karena itu begitu tinggi bermeter-meter sampai orang biasa gak lihat, sampai orang gak mungkin lihat karena terlalu tinggi. Tapi dia ukir begitu indah. Kenapa? Karena hari itu Hiram melakukan hanya untuk satu pribadi. Siapa? Tuhan sendiri. Ini yang Tuhan katakan saat Tuhan datang sebagai manusia. Lukas 12 ayat 27. Lukas 12 ayat 27. Ini yang Tuhan katakan. Perhatikanlah bunga bakung atau bunga lili yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Pilar yang sejati, penyembah yang sejati. Ketika engkau ukir hidupmu, bahkan tidak ada satu orang pun yang lihat, dan hanya Tuhan sendiri yang lihat. Dan hari itu yang Hiram lakukan dalam penyembahan yang begitu indah sampai selama ribuan tahun. Pemandangan itu tetap terngiang-ngiang dalam pemandangan Tuhan, dalam hati Tuhan. It's okay gak ada orang lihat, it's okay gak ada orang yang muji, it's okay gak ada orang yang tepuk tangan. Kenapa? Karena memang gak ada yang lihat. Karena aku buat bunga bakung ini hanya untuk surga melihat dari atas. Dan bangga dengan indah aku berkata, aku lihat bunga bakung yang begitu indah di bait suci yang begitu mulia. Bahkan Tuhan berkata, aku berkata kepada Salomo, dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dan bahkan Tuhan berkata, Salomo, dengan semua hikmat, dengan semua talenta yang aku berikan, bahkan tidak bisa menyamai Hiram yang cuma punya satu talenta, mengukir bunga bakung dengan segala passion, kerinduan dalam hidupnya. Kadang setiap apapun yang tidak terlihat dalam hidup kita,
kita memilih untuk mengacuhkannya dan berkata, "It's okay lah, it's okay, gak ada orang yang lihat." Tapi kadang ada saat-saat yang begitu krusial yang justru Tuhan lihat apa yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat di tengah-tengah kita. Dan saya mau kita buka di Lukas 16. Lukas 16 dikatakan seperti ini. Dan saat Tuhan datang dan Tuhan berkata, bakung ini Lukas 16. Tuhan pun berkata, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang bendahara. Saudara, kita ini selama ada di dunia, siapapun kita ini bendahara-bendaharanya Tuhan. Semua berkat, semua karunia, semua urapan, semua koneksi, semua uang, semua itu cuma Tuhan percayakan. Dan kita adalah bendaharanya. Dan lihat apa yang terjadi. Kepadanya disampaikan tuduhan. Tapi kita lupa, di tempat yang tidak terlihat ada malaikat-malaikat yang mencatat. Di tempat yang tidak terlihat ada setan yang berusaha menuduh kita dan mendakwah kita. Tapi kita lupa di tempat-tempat yang tidak terlihat. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Waktu Tuhan percayakan sangat banyak ke Bevis, terlalu gampang saya hamburkan sesuai keinginan saya. Dan ayat 2, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Satu hari pertanyaan itu akan Tuhan tanyakan kepada semua kita. Bevis, apa yang kudengar tentang engkau? Dan kata-kata ini akan kena ke setiap kita. Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Satu kali semua kita diberikan apapun itu, satu kali Tuhan akan berkata, berilah pertanggungan jawab atas semua yang Tuhan percayakan. Baik talenta, baik apapun. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat 3, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Saudara, ini saya selalu bilang ke diri saya. Saat orang lain mereka jerit ke Tuhan karena mereka mencintai Tuhan. Kadang ada hari-hari saya jerit ke Tuhan, bukan karena saya mencintai Tuhan, tapi karena saya gak ada tempat lain untuk menjerit. Jadi kata seperti ini, kan saya bilang, apakah yang aku harus perbuat? Tuhanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Aku gak bisa ditambah tanggung jawab. Mencangkul, aku tidak dapat mengemis, aku malu. Apa yang harus aku perbuat Tuhan? Apa yang aku harus perbuat? Aku pernah dikasih kepercayaan sama Tuhan, tapi aku kacaukan itu semua kepercayaan, semua urapan, semua talenta. Aku perkacaukan itu buat kepentinganku sendiri. Apa yang aku harus perbuat? Apa yang harus aku perbuat? Dan lihat kata-kata Tuhan untuk setiap kita. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya, lihat, ikatlah persahabatan, covenant perjanjian. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kita lagi, kita semua diterima di dalam kemah abadi. Dan pertanyaan yang paling simpel, siapa yang bisa menerima kita dalam kemah abadi? Kita satu hari akan kembali ke dalam kemah abadi. Dan pertanyaan paling simpel, siapa yang bisa menerima kita di dalam kemah abadi? Cuma Tuhan sendiri. Dan lihat kata-kata Tuhan, ikatlah persahabatan dengan Tuhan mempergunakan mamon. Kalau dalam bahasanya dikatakan, ikatlah persahabatan dengan Tuhan menggunakan apapun yang kamu punya. Earthly things, semua apapun yang kamu punya. Cuman satu tujuannya, ikatlah persahabatan dengan Tuhan. Saudara, kalau satu hal yang saya bisa pelajarin, yang saya bisa tangkap dari Pak Yusak selalu ngajarin Bev,
tujuan kita di dunia itu cuma satu. Dekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Dan apa yang Lukas ini ajarkan, bahkan kita boleh punya apapun, pakai itu cuma satu tujuan, untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Dengan semua apapun yang Tuhan percayakan, cuma satu tujuan, dekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Saya rindu waktu saya pulang, saya berada di titik terdekat saya dengan Tuhan. Dan sejujurnya kita semua sadar kok, baik kita mau ngakuin, baik kita enggak. Ada hari-hari di mana kita sadar kita begitu dekat dengan Tuhan. Ada hari-hari di mana kita sadar kita seakan begitu error dan jauh dengan Tuhan. Dan hari ini pertandingan setiap kita, hamba-hamba yang tidak jujur yang Tuhan percayakan cuma satu kok. Dekatkan sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Mempergunakan apapun, mempergunakan mamon, mempergunakan apapun, dekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Dengan semua cara. Toh firman Tuhan berkata sejak zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Tuhan, kerajaan surga suffer violence, mengalami kekerasan. Rampaslah setiap jiwa-jiwa. Lakukan apapun sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Itulah pekejaran kita, itulah perlombaan kita, itulah pertandingan kita. Kenapa kita mau melayani? Kenapa kita mau bergerak dalam lawatan? Kenapa kita mau melakukan itu semua? Cuma satu tujuan, aku mau mendekatkan diriku sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Mungkin aku mencangkul gak mampu, aku mengemis, aku malu, aku gak bisa melakukan apapun. Tapi Tuhan berkata, it's okay nak, aku ada satu jalan keluar. Dekatkan dirimu sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Itu yang pemazmur katakan, Tuhan, aku mau mendekatkan diriku sedekat-dekatnya dengan Kau. Ada satu video simpel saudara, video kartun boleh tampilin bagaimana perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Suaranya boleh. Perjalanan kita dengan Tuhan. Gak ada yang bisa menggetarkan hati kita. Di saat kita lihat semuanya, gak ada yang bisa menggetarkan kita. Tapi satu kali kita lihat mutiara yang begitu indah itu, yang mengagumkan di hati kita, yang mata kita gak pernah bisa berpaling. Kita lihat mutiara yang begitu mulia. Dunia berkata kita bodoh, dunia berkata kita kacau. Dan firman Tuhan berkata perjalanan kita tinggalkan semuanya, kita jual semuanya. Kita jual semuanya. Kita jual semuanya. Saat orang lain bingung, orang yang berkata bodoh, orang berkata aneh, gak pernah ada satupun penyesalan yang keluar dari matanya. Gak ada satupun penyesalan yang bisa keluar. Orang berkata aneh ya, orang berkata bodoh ya. Dia jual semuanya, sepatunya semuanya. All that I have is ashes, is earth. Now semuanya. I've seen the pearl, and I will not semuanya. Rest, I cannot be content, dan itulah cinta sejatinya. Bahkan semua rumahnya hanya di tengah hutan. Cinta sejati. Lihat mutiara yang begitu indah. Saudara, itulah pertandingan hidup kita. Itulah
perjalanan hidup kita. Sampai kita berkata, Tuhan, hanya Engkau semuanya. Hanya Engkau semuanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pengejaranku. Bukan tepuk tangan. Bukan lampu sorot. Hanya Engkau Tuhan. Dunia berkata bodoh, kamu tinggalin pekerjaan kamu. Kamu tinggalin uang, kamu tinggalin semuanya. Yes, cuman Engkau mutiara sejatiku. Boleh kita sembah Tuhan sebentar.